Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Wakaf dan Unsur Wakaf. Di sini saya ditemani dengan rekan diskusi saya. Yang pertama, Esa Ayu Kusumaning Tias dengan NIM G05219006. Yang kedua, Nila Maisyarah dengan NIM G95219060. Dan saya, Oktav Ilham Suprapto dengan NIM G05219024. Selanjutnya menuju ke materi. Yang pertama adalah pembahasan, yaitu yang pertama pengertian wakaf, yang kedua sejarah wakaf, yang ketiga unsur wakaf, yang keempat dasar hukum wakaf, yang kelima macam-macam wakaf. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan pengertian dari wakaf. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa dari fi'il madhi, yaqifu fi'il mudhari, dan waqfan isim masdar yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Sedangkan wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya ada beberapa definisi wakaf menurut para ulama fikih. Yang pertama, mazhab Hanafi. Wakaf menahan benda wakif atau orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Dua, ada mazhab Maliki. Wakaf yaitu menjadikan manfaat harta wakaf baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak wakif. Tiga, mazhab Syafi'i. Wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. 4, yaitu mazhab Hambali. Wakaf yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta. Sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut mengenai sejarah singkatnya wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli jurisprudensi Islam atau fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yakni mewakafkan tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Selain itu, Rasulullah juga mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah, di antaranya ialah kebun A'raf, Safiyah, Dalal, Barqah, dan lainnya. Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama 1 tahun. Sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata, dan untuk kepentingan kaum muslimin. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Saya akan menjelaskan mengenai unsur wakaf. Terdapat beberapa unsur wakaf, yaitu yang ke-1, wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif di antara lainnya meliputi perseorangan, organisasi, dan juga badan hukum. Lalu syarat perseorangan tersebut yaitu harus dewasa, berakal sehat, dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Yang kedua, nazir. Nazir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya mau menjadi hak wakif, tapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasannya wakaf kepada orang lain, baik
itu perseorangan maupun organisasi. Yang ketiga, ikrar wakaf. Sigot, lafadz atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Yang keempat, maufuq bih, barang atau harta yang diwakafkan. Benda atau barang yang diwakafkan dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1a. Benda yang diwakafkan itu harus mempunyai nilai atau berguna. B. Benda itu merupakan benda yang tidak bergerak atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. C. Benda yang diwakafkan itu harus tertentu atau diketahui. Lalu ketika terjadi akad wakaf dan diketahui kadar batasannya. D. Benda wakaf itu harus menjadi milik tetap wakif dan harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama. Yang kelima, maufuq alaih atau penerima wakaf. Yang dimaksud maufuq alaih adalah tujuan wakaf, peruntukan wakaf. Maufuq alaih ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari nilai ibadah. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Yang keenam, terdapat jangka waktu wakaf. Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat permanen merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanbaliyah. Ini kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat. Zaidiyah, Za'fariyah, dan Zahiriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya atau permanen dan harus disertakan statement yang jelas untuk itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum wakaf. Seperti yang dijelaskan di Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Perumpamaan orang yang menginfakkan bertanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia hendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Selanjutnya sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sedikit sekali memang ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu, sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang Berikutnya yakni mengenai macam-macam wakaf. Wakaf terdiri dari 2 macam, yakni yang pertama ada wakaf ahli. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf zuri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah, dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini, atau wakaf ahli atau zuri, kadang juga disebut wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, serta lingkungan kerabat sendiri. Yang kedua yakni wakaf khairi. Wakaf khairi yaitu
Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau keagamaan, atau kemasyarakatan, kebajikan umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu wakaf adalah menahan benda yang tidak mudah rusak atau musnah untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf adalah amalan yang disunahkan, termasuk jenis sedekah yang paling utama yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakaf merupakan amalan yang tidak pernah putus meski orang yang memberikan wakaf tersebut sudah meninggal dunia. Ayat-ayat tentang pengertian atau sinonim wakaf tertuang dalam surat Al-Imran ayat 92, Al-Hajj ayat 77, dan surat Al-Baqarah ayat 261.